233404049 dan rekan saya. Saya Nantika Sari dengan NPM 233404004. Saya Elda Maria Silalahi dengan NPM 233404050. Saya Fida Purnama Dewi Susmita dengan NPM 233404142. Saya di sini dan rekan-rekan ingin mempresentasikan sebuah poster dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu mata kuliah Bangun Lembaga Keuangan Syariah. Untuk pemateri pertama kepada Ibu Aan yang akan menjelaskan kepadanya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah perjanjian utang piutang dengan memberikan barang jaminan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang kedua, ada dasar hukum gadai syariah. Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai syariah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau membayar hutangnya." Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan rukun akad gadai syariah. Yang pertama ada ijab qabul atau syihad. Yang kedua ada orang yang bertransaksi atau akid yang terdiri dari rahin atau pemberi gadai dan mutahin atau penerima gadai. Yang ketiga adanya barang yang digadaikan atau marhun, dan yang terakhir ada utang atau marhun bin. Kemudian ada barang yang bisa digadaikan dan yang tidak bisa digadaikan. Yang pertama ada rumah, kendaraan bermotor, barang elektronik, surat dan dokumen, emas dan perhiasan. Barang yang tidak dapat digadaikan yaitu aset yang menjadi milik pemerintah, barang yang punya masa kadaluarsa, barang yang peredarannya dilarang secara hukum, barang yang nilainya sukar ditaksir, dan yang terakhir barang yang mengandung bahan-bahan mudah terbakar dan berbahaya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Berikutnya di sini ada syarat gadai syariah. Yang pertama ada syarat akid. Baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabaruk, yaitu orang yang berakal. Tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Seperti tidak boleh seorang wali. Yang kedua ada marhun bih atau utang. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Yang ketiga ada marhun atau barang. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan spesifik. Marhun itu sudah sah dimiliki oleh rahin. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Saya kembalikan kepada Najib. Selanjutnya itu ada produk dan jasa pegadaian syariah. Terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ran. Produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu arun. Pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain barang bergerak.
Yang terakhir, yang ketiga, yaitu program amanah. Pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini biasanya berjumlah minimal 20%. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.